Don, kamu tahu nggak sih, makhluk hidup itu tidak dapat terpisahkan dari alam loh. Karena makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang juga berkat dari alam. Nah, iya Mbak, bener. Tetapi sekarang kita sering loh menjumpai permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di sekitar lingkungan kita. Nah, contohnya itu seperti membuang sampah di aliran sungai. Yang kedua, menimbun sampah di satu lahan atau satu tempat, misalnya di lahan pertanian atau di tempat-tempat lain. Yang ketiga, membakar sampah menjadi satu, yaitu sampah organik dan non-organik. Tersumbatnya saluran air karena banyak sampah yang berserakan dan banyaknya kotoran hewan peliharaan tetangga yang berjejer di mana-mana. Asap pembakaran sampah warga, sampah plastik, dan kotoran ayam yang sering muncul di halaman rumah. Terdapat sampah di mana-mana. Terdapat sampah di selokan atau saluran air. Contohnya yaitu sampah plastik, sampah minuman, sampah makanan, dan puntung rokok. Wah, banyak sekali ya ternyata. Padahal dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 36, kita sebagai makhluk hidup juga punya tugas loh. memang apa tugasnya? Mau tahu tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah 1. Beranak cucu dan bertambah banyak. 2. Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala hewan yang merayap di bumi. Sebagai ciptaan Tuhan, kita harus mensyukuri apa yang diberikan oleh Tuhan. Selain mensyukuri apa yang diberikan Tuhan, kita juga harus menjaganya dan melestarikannya. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar ciptaan Tuhan tidak terbuang dengan sia-sia dan dapat kita nikmati. 1. Memelihara bumi beserta isinya. 2. Tidak merusak ekosistem makhluk hidup yang lain. Menjaga, melestarikan bumi dan seisinya. Oh iya ya, ternyata kita juga harus ikut ambil bagian dalam tugas merawat dan menjaga lingkungan sekitar kita. Nah, iya bener Don. Selain itu, dalam ensiklik Laudato Si tentang perawatan rumah kita bersama, di sini Paus Fransiskus menyatakan bahwa bumi ini adalah rumah kita. Nah, tentunya kita diajak untuk peduli dalam pemeliharaan alam ciptaannya. Nah, selain itu kita juga harus bisa memanfaatkan sampah atau barang bekas yang ada di sekitar kita loh, supaya menjadi barang-barang yang bermanfaat bagi kita. Nah, contohnya itu seperti Botol bekas air mineral. Karena botol bekas air mineral bisa dimanfaatkan kembali untuk dibuat kerajinan. Kardus bekas untuk buat prakarya, misalnya topeng dan pedang. Stik es krim dibuat untuk buat rumah-rumahan. Mendaur ulang sampah itu lagi. Wah, ternyata sampah ataupun barang-barang bekas yang ada di sekitar kita itu ternyata bermanfaat juga ya. iya Mbak, jadi itu juga salah satu cara agar sampah yang ada di lingkungan kita itu semakin berkurang.